Menarik benang merah antara Munarman, Firly, dan Anies yang tidak tersentuh KPK. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Legislatif tidak ada pengesahan rancangan anggaran belanja negara, belanja daerah dengan imbalan dengan pemberian suap atau dana. DPR revisi undang-undang sudah final, tidak akan dibahas lagi. Itu sesuai dengan kesepakatan yang ada. Karenanya ya kami berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak. Pak SBY pasti terlibat sebagai Menko Polhukam dalam penyusunan draft itu untuk dibahas ke DPR. Kemudian yang menginisiasi perubahan undang-undang Pilpres adalah Partai Demokrat yang menginginkan presiden threshold dari 15% menjadi 20%. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Benang merah semakin lama semakin terkuak dan semakin bisa diuraikan dengan jelas. Firly, Anies, Munarman, 212, PT 0%, kayak DP 0% yang omong kosong, kemudian bisa ditarik ke Caplin. Menarik. Ketua KPK sebelum Firly dulu pendukung Anies, dan digantikan dengan Firly yang adalah sosok yang menurut Munarman diidolakan oleh kaum 212 di tahun 2016 saat mereka memenjarakan Ahok. Dari pengakuan Desperate Munarman, saya mencoba mengurai benang merah yang kusut. Jadi begini, benang kusut itu mulai terbuka satu persatu, simpul-simpul mati sudah mulai terurai. Firly pernah satu mobil komando dengan terduga pengacau Munarman saat tahun 2016 silam. Firly saat itu menjadi orang yang didukung oleh kaum 212 dan jadi panutan. Maka ada hubungannya dengan Anies. 212 adalah sebuah aksi yang benar-benar jelas banget ingin memenjarakan Ahok dan memenangkan Anies Baswedan. Anies saat itu didukung oleh kaum radikalis. Saat itu Firly naik ke atas mobil komando bersama dengan Munarman yang sekarang ditangkap Densus 88 dan yang berpotensi akan dihukum mati. Kalau bicara satu mobil komando dengan Munarman, kita melihat bagaimana Firly ini terikat dengan mereka. Setidaknya ada hubungan emosional. Bisa saja Firly berdalih saat itu bahwa saat ia menjadi polisi, dia ingin menenangkan. Tapi pengakuan Munarman jauh lebih mengejutkan. Munarman mengatakan bahwa Firly adalah sosok panutan. Kalau bicara soal panutan, artinya Firly ada di hati mereka. Gak tahu apakah mereka ada di hati Firly. Tapi sekarang Munarman sudah membuka mulutnya soal kedekatannya dengan Firly. Seharusnya Firly bisa memberikan klarifikasi kepada publik agar bola panas yang dilemparkan oleh si tersangka pengacau Munarman yang ditangkap oleh Densus 88 tersebut bisa diperjelas. Kenapa diperjelas? Karena sekarang kita tahu juga bahwa Anies ini dengan segala dugaan markup anggaran dan penyelewengan dana bisa-bisanya tetap aman. Dia merasa aman di DKI mungkin bukan karena Novel Baswedan, tapi bisa saja karena yang jadi ketua KPK adalah Firly. Bisa saja kan? Saya yakin dengan artikel ini opini publik bisa diarahkan bahwa selama KPK tidak mengusut kasus Anies, di sanalah ada peranan Firly. Dugaan kuat sih. Benang merah semakin jelas, ditambah lagi karena Firly ngomongin presidensial threshold yang sebetulnya bukan ranahnya. Dia ini ketua KPK yang harusnya bebas dari politik. Tapi kenapa dia ngebacot soal PT 0%? Satu suara dengan Demokrat yang diduga juga sangat kuat berperan di 212. Jadi sebetulnya Firly ini punya pengaruh apa di KPK? Padahal kita tahu dulu beberapa orang seperti saya, Dennis Regar, dan berbagai penulis lainnya berharap banyak kepada Firly agar bisa membuat KPK jadi tidak berpolitik seperti si Novel Baswedan dan si Abdullah Hehamahua. Hahaha. Tapi ternyata Firly kok bisa disebut-sebut oleh Munarman sebagai tokoh sentral di 212. Bisa jadi Munarman ingin membela diri dan menyerat Firly agar Munarman nggak terkesan jadi pengacau. Tapi seharusnya Firly memberikan klarifikasi. Selama Firly nggak klarifikasi, selama itulah rakyat Indonesia akan melihat bahwa Firly ini bagian dari 212. Selama Firly tidak membantah kedekatannya dengan Munarman, selama itulah dia dianggap rakyat Indonesia adalah teman baik dari Anies Baswedan. Dan lebih jauh lagi, selama Firly tidak mengusut kasus anggaran janggal Anies Baswedan, selama itulah Firly diduga memberikan angin surga kepada Anies Baswedan dan ingin membuat PT 0%, sesuai dengan statement gak nyambung dengan kapasitasnya untuk mendukung Anies jadi presiden radikal NKRI. Mana nih Firly? Padahal sudah jelas Anies ini main-main sama anggaran. Salah satu contohnya adalah sumur resapan, di antara banyak contoh yang lain. Sumur resapan kontraktornya nggak jelas, ada alamatnya ternyata warung jualan bakmi.
Itu kontraktor atau koruptor? Main-main dia. Dia main-mainkan anggaran, KPK malah sibuk urusin satu truk jeruk yang dibeli Jokowi dari orang karo. Sungguh memalukan dan sangat menjijikkan kerjaan KPK sekarang. Ternyata yang mempengaruhi KPK bukan hanya Novel Baswedan. Novel dibuang dari KPK ternyata diganti sama orang yang pernah satu mobil komando sama si terduga pengacau Munarboy. Menggelikan. Benang merah semakin lama semakin bisa ditarik ke Chaplin. Kita tunggu statement Chaplin. Begitulah Chaplin.